Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Ini TV yang kemarin saya bilang ya, merek Icon dengan kerusakan, tidak bisa start, hanya tampilan loading saja atau booting. Nanti dia akan kembali ke posisi standby. Di sini TV-nya sudah hidup ya. Ada mereknya. Nah, ini dia tampilan bootingnya. Dia akan loading. Ini ukurannya 55 in ya. Kerusakan seperti ini biasanya terdapat di bagian software ataupun bagian firmware. Kalau di TV LED yang biasanya itu di firmware-nya ya, ada data korup di bagian memori SPI. Sedangkan jika jenisnya itu sudah smart TV seperti model ini, dia kerusakan ada di software. Jadi untuk mainboardnya sudah tidak menggunakan IC SPI. Jadi dia untuk datanya atau softwarenya itu sudah tersimpan jadi satu pada bagian chipset ataupun pada memori MMC. Hampir sama seperti handphone ataupun CPU. Jadi untuk upgrade softwarenya dia bisa menggunakan sistem flash melalui penyimpanan USB. Nah, di sini untuk loadingnya sudah cukup lama ya, sekitar 2 menitan. Jika dia normal, sepertinya tidak sampai 1 menit. Nah, ini dia sudah kembali ke posisi standby ya. Jika dinyalakan pasti akan berulang seperti itu lagi. Untuk langkah perbaikan di sini saya akan jelaskan sedikit. Untuk perbaikan di sini kita hanya perlu melakukan flash ulang dan juga install ulang pada bagian mainboard. Untuk melakukan flash ulang kita perlu data bawaannya, data software, dimana kita harus mencari data tersebut di internet. Jika yang kita kerjakan itu brand umum yang terdapat di pasaran seperti Polytron, Sharp, Samsung, LG dan sebagainya, kita bisa mencari software berdasarkan merek dan juga tipe unitnya. Biasanya merek-merek tersebut itu mudah dicari ya, karena lebih banyak dipakai di pasaran kita. Lalu bagaimana untuk model ini? Untuk merek-merek yang tidak umum pada pasaran kita itu biasanya softwarenya agak sulit ya. Kita harus mencari di beberapa sumber dari situs luar. Sementara untuk pencarian softwarenya itu juga tidak bisa langsung berdasarkan merek ataupun tipe unit, karena banyak sekali untuk model dan juga jenisnya dengan mainboard yang sama, namun untuk softwarenya itu berbeda. Mungkin untuk perbandingannya seperti ada puluhan merek di luar sana atau bahkan terdapat ratusan software yang hampir sama dengan tipe model seperti ini. Lalu bagaimana untuk mencari software yang cocok? Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah membongkar unitnya ya. Untuk mencari software yang cocok kita bisa menentukan berdasarkan tipe software ataupun tipe mainboard. Jadi kita harus bongkar unitnya dulu ya untuk mengetahui tipe mainboardnya. Oke, ini dia untuk tipenya ya.
Jika kita sudah mengetahui tipe mainboard, kita bisa mencari di internet untuk mencari softwarenya. Dan biasanya untuk satu buah tipe mainboard itu terdapat paling tidak lebih dari satu software ya, karena biasanya satu mainboard ini bisa dipakai di beberapa tipe untuk ukuran ataupun jenis panel yang berbeda. Nah, di sini saya sudah berhasil mendapatkan sebuah situs yang menyediakan software untuk tipe mainboard ini. Di sini terdapat dua buah software, yaitu software merek Samsung, kemudian yang satunya ini merek Cina. Saya sempat salah download ya, dan salah flash juga, jadi kedua software ini berbeda ya. Di sini kedua software tersebut sudah saya download. Berikutnya, jika kita sudah download, kita harus mengekstrak file pada hasil downloadan tadi. Ini kita ekstrak dulu ya filenya. Jika kita sudah mengekstrak filenya, kita bisa memasukkan ke flash disk dan melanjutkan proses berikutnya. Untuk flash disknya kita siapkan itu flash disk kosong ya. Dan untuk softwarenya itu satu buah software yang sudah diekstrak. Oke, ini dia untuk hasilnya ekstrakannya. Ini tinggal saya masukkan ke dalam flash disk. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini untuk softwarenya sudah saya masukkan ke dalam flash disk. Kita masuk ke tahap flash. Untuk flash disknya kita bisa pasang pada USB ya, dengan keadaan TV-nya itu masih mati. Jika sudah, kita bisa memasang colokannya untuk menghidupkannya. Oke, ini dia untuk tampilannya. Untuk mainboardnya sudah otomatis mendeteksi software baru ya pada USB, jadi dia langsung upgrade software secara otomatis. Kita tinggal menunggu sampai proses upgrade ini selesai, yaitu sampai tahap 100%. Di sini terdapat tulisan please do not turn off, yaitu dimana kita tidak boleh mencabut steker listrik ataupun mematikan listrik pada saat proses upgrade software ya. Jika aliran listrik terputus, dia bisa rusak pada bagian chipsetnya, atau bisa juga data error mengakibatkan bootloop ataupun error sistem ya. Di sini dalam proses upgrade software, lampu indikatornya berkedip lambat. Nanti jika sudah 100% itu indikatornya akan berkedip dengan cepat. Untuk software yang saya gunakan di sini, saya pakai software Samsung dengan jenis panel FHD. Mungkin nanti akan ada perbedaan ya, mungkin dari merek ataupun dari sensor remote dan sebagainya itu akan berbeda. Mungkin nanti remote-nya akan ganti ya, merek Samsung. Dan untuk remote bawaan dia ini sudah tidak bisa dipakai, karena untuk software ini sudah berubah ya, tidak bawaan seperti aslinya. Untuk prosesnya ini cukup lama juga, mungkin sekitar 5 atau sampai 10 menit ya.
Oke, ini dia untuk softwarenya sudah selesai, dan untuk indikatornya juga sudah berkedip cepat. Kita bisa cabut colokan listriknya, kemudian kita juga harus mencabut flash disk yang kita pasang ya, karena jika masih terpasang kita colokkan, dia akan mengulang lagi untuk tahap proses flashing atau upgrade software. Oke, di sini kita akan coba tes ya, menyalakan unitnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini tampilan awal seperti blank ya. Ini seharusnya untuk logo merek ya. Jika teman-teman lihat pada awal video, pada saat TV ini menyala, dia akan mengeluarkan logo mereknya. Nah, ini tampilannya masih sama ya untuk loading bootingnya. Nah, di sini sudah selesai untuk bootingnya. Ternyata tidak sampai 1 menit ya loadingnya. Di sini kita tinggal setting ulang ataupun install ulang ya untuk beberapa pengaturan, dan TV pun bisa digunakan kembali. Ini adalah software yang saya salah download ya, yaitu software yang lain, dimana software ini untuk panel HD dengan merek Cina. Di sini kita bisa lihat tampilannya, merek Hualing. Ini posisi gambar terbalik ya, dan gambarnya ini agak kasar, tidak halus. Itu dia terbalik. Untuk loadingnya juga berbeda ya, jadi kita harus menyesuaikan tipe mainboard dan juga jenis panel yang digunakan. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.